Itu kenapa? Falau ta'adzara. Falau ta'adzara tarkul muharram. Rabbil ya Allah syafa'at Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Falau ta'adzara tarkul muharrami illa bitarki ghairihi niku. Falau ta'adzara mongko lamun dadi angel, kesulitan apa tarkul muharrami ninggalaken perkara kang den haramaken illa bitarki ghairihi kejaba kelawan ninggal sakliyane al muharram. Bayane ghair minal jaizi nyatane perkara kang benan. Kama in contone kaya dene banyu qalilin kang tidik. Waqa'a kang tumiba fihi ing dalem qalilin ma'in qalilin apa baulun uyuh. Nek kaya ngono ya wajaba mongko wajib apa tarkul haramin, apa tarkul muharram, ninggalaken persane wong maknane kitab maknane dadi kandhek. Awake dhewe ya terhalangnya lah, tidak bisa terrealisasi meninggalkan sesuatu yang haram. Alladzi al muharram huwa kang utawi alladzi iku wajibun wajib alaihi ing atase at-tarku alladzi. Dalam bab ini masih berhubungan dengan bab yang kemarin. Bab sing wingi yaiku malayatimul wajib saka al makdur alladzi layatimul wajib al mutlaq illa bihi wajibun. Sesuatu yang diwajibkan, kemudian sesuatu yang diwajibkan tersebut tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut masuk dalam kategori wajib sebagaimana sesuatu yang diwajibkan tadi. Kaya wingi macam-macam contoh sudah dibahas. Sebalike sekarang saiki sakwalike. Falau ta'adzara tarkul muharrami illa bitarki ghairihi ya wajaba. Ketika tidak bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang bercampur dengan perkara haram tersebut, maka meninggalkan sesuatu yang jais tapi yang bercampur dengan perkara halal otomatis menjadi wajib pula. Satu contoh misal, ada air satu ember tidak mencapai satu kolah, terkena tetesan air kencing, nguyuh nyiprat neng ember. Lah banyu se ono neng ember iki tidak bisa dipisahkan dengan ma'in baulin, dengan air kencing tadi. Iso ora dipisahke? Ora iso toh? Tidak bisa karena sudah tercampur pada zat cair tersebut.
maka meninggalkan menggunakan air satu ember yang terkena najis tadi, hukumnya menjadi wajib semua. Padahal sebenarnya menggunakan air ember tadi sebelum kena najis itu hukumnya boleh, gitu. Nah, karena tidak bisa dipisahkan, maka menjadi tidak boleh semua. Ini kebalikan dari kaidah sing kemarin. Berbeda apabila bisa dipisahkan. Seperti contoh dalam satu riwayat hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, suatu ketika ada minyak, tapi minyak yang seperti mentega. Ngerti mentego? Mentego itu kan bisa dikatakan cair, tapi kan ora cair loh, apa ya? Padat nih, padat atau cair? Mentego ini kental loh, hah? Padat, empuk lah ya, empuk. Ada tikus yang jatuh di mentega, saember mentega nih, ketiban tikus. Lah mentega ini sifatnya lunak, nah, lunak, tapi tidak cair sebagaimana benda cair. Maka dawuh Kanjeng Nabi, ambillah tikus itu dan ambil sesuatu yang berada di kiri kanan tikus tadi, diresiki kiwa tengene, ya barang 1 atau 2 cm dari jarak tibane tikus mau. Misalkan saember tiba plek, lagi tikus jipo dikeruk samping-sampingnya nggon tikus tiba mau. Maka sisanya itu boleh digunakan karena tidak ta'adzur, karena tidak ada kesulitan untuk memisahkan. Tapi kalau kesulitan untuk dipisahkan, di antara kesulitan untuk dipisahkan di antara barang yang najis dengan barang yang tidak najis, maka meninggalkan keseluruhan barang yang jais tersebut hukumnya menjadi wajib. Faham ya? Paham dah? Mudeng ya? Berarti kita lihat bendanya di sini. Kita lihat bendanya. Air tersebut tidak bisa disucikan semuanya. Bab ini pun nanti berkembang, bab masalah kaidah ini pun nanti berkembang secara banyak sekali di dalam pandangan-pandangan kitab fikih. Nanti kita tinggal mencocokkan seberapa besar akurasi dan analisis kita terhadap suatu masalah itu. Tapi pada konsep awalnya ya seperti itu. Ya seperti itu. Falau ta'adzara tarkul muharrami ila bitarki ghairihi wajaba. Ketika tidak bisa ditinggalkan sesuatu yang diharamkan kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang mubah yang sudah tercampur dengan perkara yang haram tersebut, maka meninggalkan keseluruhan dari ghairihi, sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan, dan sesuatu yang diharamkan seluruhnya wajib untuk ditinggalkan. No. Mulane ya itu beda lah. Senajan toh ada sedikit perbedaan, tapi ulama yo membahas lah. Tapi yo perlu wawasan lah, perlu wawasan. Misalnya ini hukum, ini kan hukum ya, ini kan permasalahan tentang masalah hukum. Satu misal, dalam satu acara resepsi pernikahan, menghadiri undangan, ini analisisnya tidak hanya dari kaidah ini saja, tapi ini juga ada sedikit analisis dari kaidah ini, analisis lokasinya itu. Dalam satu pesta pernikahan kita mendapatkan undangan. Lah, undangan itu mendatangi undangan walimah
walimatul arus itu salah satunya hukumnya pada dasarnya adalah wajib gitu. Mendatangi undangan walimah pernikahan itu pada dasarnya wajib. Tapi di situ tercampur baur antara acara walimatul arus itu sendiri, campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Terus di situ ada biduan sing mungkin sawetan tok, umpamane ngono. Lah maka status kita mendatangi dengan tidak bisa memisahkan beberapa momen ini menjadi satu sehingga kita kesulitan, status wajib tersebut menjadi hilang. Status wajib datang di pesta pernikahan itu menjadi hilang. Berarti ini analisis lokasinya, Nah, ini kita berbicara tentang masalah hukum. Berbicara masalah hukum tidak berbicara tentang masalah individual, tidak berbicara tentang masalah etika, tidak berbicara tentang masalah sopan santun, tidak berbicara tentang masalah budaya masyarakat, tidak berbicara tentang masalah berbagai macam hal. Tapi kita ini berbicara sebagai wacana dasar memahami suatu konsep hukum dasar. Terus dulu ngono ya ra oleh. Mantenan pisan yo seneng-seneng. Ayo karepmu lho. Tapi nek ana sing gak teko ya kowe ora usah misuh. Misuh kan ngono lho. Soale kan bebas ngono lho. Maksudnya iki artinya itu sudah sesuatu yang bebas ngono lho. Tidak ada sisi hukum kewajiban bagi yang diundang. Paham ya? No. Nah ini berbagai macam contoh. Zaman kolot, bicara hukum ya kudu kolot, abang ya abang, hijau ya hijau, ireng ya ireng. Berbeda lagi tentang berbicara tentang masalah hal lain, beda meneh itu. Misalkan ngaji. Nek iso dibedakake di antarane suatu perilaku kemaksiatan dengan kajian, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak bisa dibedakan antara kajian dengan perilaku kemaksiatan, maka sebenarnya ya harus ditinggalkan. Nggak usah sok pahlawan ngilangi maksiat, gak iso gue. Iso tak gak? Ra iso. Innal huda hudawah. Ya niatono wae cara awake dhewe iku kok dakwah, ya niatono wae nyenengno umate Kanjeng Nabi. Ora usah lagak sok paling top. Biasa wae standar, sebuah antai ae sing tenang itu. Ora usah kuwur ngono lho. Andai kata kamu dengan metode nanti dakwah sing macam-macam boleh-boleh saja. Tapi kamu tidak usah berpikir kolot karena memang sudah pada dasarnya tidak lagi berbicara tentang masalah hukum, tapi sudah berbicara tentang masalah politik. Politik toh, politik dakwah kan wis beda toh. Ya ta? Berbicara tentang masalah politik atau strategi. Lah masalah strategi dengan masalah hukum ya wis biasane itu sudah bias ngono lho. Biasanya sudah bias. Makanya kalau kita pas berposisi dengan politik, dengan strategi, ya sudah, kamu tidak usah menentang orang yang berbicara tentang masalah hukum. Tapi kalau kita pas berbicara hukum, ya sudah, kita berbicara hukum sebagaimana adanya hukum itu sendiri. Paham? Kan siasah itu kan sebenarnya suatu seni untuk menggiring masyarakat atau publik toh. Seni yo kadang-kadang kan menipu, seni lah kadang-kadang menipu toh. Gambar 3 dimensi kaya-kaya tenanan. Tapi ndang dicedhaki ya ming biasa ya. Gambar 3 dimensi lho. 3 dimensi atau 4 dimensi lho. Gambar mobil kae 4 dimensi atau 3 dimensi kan ketoke kaya-kaya iki wajahe ya blendung. Terus lampune ketoke ya bunder, terus bane ketoke ya muter kiwa tengen to. Tapi kenyataannya kan cuma di kertas ini ngono lho.
Nah, itu siasah. Siasah itu seni menipu tapi rada oleh. Seni rada menipu tapi rada oleh-oleh. Nah, mulane sing tenang lho. Nah, biasae. Falau ta'adzara tarkul muharrami illa bitarki ghairihi wajaba. Maka ini juga sejalan juga dengan salah satu dawuh sangka Allah Subhanahu wa taala ngene. Misalkan iki masalah iki misalkan kowe ngene aja terus disangkut-sangkutke wong iki jenengane masalah politik mau lho. Sampeyan arep sesuk mulih saka pondok iki terus nang omah arep pengajian enek hadroe, enek lagune, enek nyanyine, enek opone bebas terserah kowe wong. Itu namanya siasah ya toh. Siasah aku ya paham, ada sedikit seni menipu kaya dene gambar 3 dimensi. Aku wis paham. Ora sampe ulangi. Ngono lho ya toh. Lah saiki sing iki falau ta'adzara ini padha karo semisal ayat wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Kan ngono. Ketika kita itu melakukan sholat, maka tidak boleh dalam keadaan mabuk dulu zaman dulu. Itu kan para sahabat sebelum mereka itu benar-benar kafah secara hukum sempurna diturunkan oleh Allah. Nah, inilah ada beberapa sahabat yang sholat tapi masih dalam keadaan mabuk gitu. Isek tengkleng ini tapi sholat. Lah pas waktu sholat kui posisi para sahabat ini ketika membaca ayat akhirnya wolak-walik kewolak-walik karena jenenge wong mabuk iso kon mlaku ngalor iso mlaku ngidul kon mlaku ngidur iso mlaku ngalor rumangsane mlaku jeblakno turu kan ngono ya toh. Wong mabuk namanya tidak sadar. La wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Karena kejadian ini maka berarti jelas dia tidak bisa memisahkan antara pikiran sadar dan pikiran tidak sadar, antara pikiran realitas dan pikiran khayalan disebabkan karena mabuk itu tadi. Sedangkan syariat itu kan berbicara tentang masalah realitas, baik itu realitas melalui kesadaran atau realitas melalui fakta materi real sing awake dhewe sawang iso rasake. Maka tidak boleh ketika orang itu mabuk kok menjalankan sholat. Mari dhisik, maksudnya nek wis ilang mabukmu lagi sholat lho. Lagi sholat. Berarti ojo sholat pas posisi mabuk senajan kowe isih sok mabuk. Umpama kowe dakwah karo wong pemabuk ngono lho. Ya. Tapi ojo diolehno mabuk pas apa sholat pas mabuk. Karena tidak bisa kamu atau orang tersebut membedakan antara realitas kesadaran dan khayalan. Loh, kan tidak bisa lagi. Wong rumangsane mlaku ternyata ming turu, rumangsane mlaku ngalor ternyata mlaku ngidul kan tidak sadar wi. Nah, mulane realitas kesadaran dan khayalan tidak bisa dibedakan, tidak boleh oleh Al-Qur'an atau oleh Allah untuk melakukan sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Sampai kamu kemudian waras. Paham ya? Mudeng tenan ya. Nah, falau ta'adzara tarkul muharrami ila bitarki ghairihi wajib. Yes. Ini perlu nggo pertimbangan sampean, nggo angen-angen. Au ikhtalatat utawa dadi serupa. Au ikhtalatat utawa dadi serupa ai istabahat tegese serupa sapa mangku khatun wadon kang bakal den nikah lirajulin kaduwene suwijine wong lanang bi ajnabiyatin kelawan wadon sing liya minhu saking rajul ya harumata mongko haram sapa karo karone mangkuhah
lan ajnabiyah. Ai haruma apa kurbanihima karo-karone alaihima. Yes. Ini termasuk daripada masih dari turunan dari falau ta'adzaro ini. Turunan dari falau ta'adzaro. Ada kasus suatu ketika ada seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang wanita. Pada seorang wanita yang hendak ia nikahi. Tapi dia tidak bisa membedakan atau tidak bisa dibedakan antara mangkuhah dengan ajnabiyah. Tidak bisa membedakan antara mangkuhah dengan ajnabiyah. Maka kedua-duanya wong wedok loro kuwi ora oleh dinikah kabeh. Dua-duanya tidak boleh dinikah semua, ditinggalkan semua. Piye maksudnya? Seorang wanita yang boleh dinikahi itu harus ajnabiyah, itu harus wanita yang tidak termasuk mahram atau dikatakan ajnabiyah. Secara madzhab Syafi'i ketika kita bersenggolan nek wis padha balighe padha gedene batal lah, itu boleh dinikah, itu. Tapi iltibas ngono lho. Misalkan di satu kampung tersebut bulet tunggal suson. Ngene bulet tunggal suson ngono lho. Bulet tunggal suson. Sampean dadi anake ibuke sampean, to? Wes. Terus ibuke sampean nusoni wong wedok suwijining desa. Ana cah telu. Cah telu ngono lho. Rupane plek ketiplek mirip kabeh. Manggone sak omah pisan. Tanggal lahire padha umpama iki lah. Lah seibumu dhewe ku lho ora iso niteni endi sing biyen tunggal susun karo sampean. Rupane wong telu iki plek tiplek ngono lho. Utawa wong loro iki rupane plek tiplek padha. Sampai kamu tidak bisa membedakan, dan orang tuamu yang nusoni iki tidak bisa membedakan. Otomatis bocah wadon sing tunggal susun denganmu ini tidak boleh kamu nikah toh. Nah, dilalah liya dina kowe kuliah ketemu cah kuwi. Ayu. Kowe ora ngerti nek tunggal susun. Giliran ditukno, aja dirabi, iki tunggal susonmu. Sing tunggal suson niku kula napa niki? Mbokne yo wong mbokne wis ra ana. Iya to? Mbokne wis ra ana, ndelok mbokne wis mati, bapakne wis mati, wong tuamu apik nusoni sing didingu mbahne amane. Terus ketemu. Nah, iki lah istabaha ikhtalata. Kamu tidak bisa membedakan dua-duanya, ya toh? Lah, maka harumata dua-dua setelah sampai besar itu zatnya seperti apa itu terserah ilmu biologi nanti senjelimet itu ya wis orang bahas, aku suka mikir gitu. Tapi ketika hal semacam itu terjadi maka dua-duanya sebenarnya tidak boleh untuk dinikah. Beda kasus lagi apabila dilalah sampean ngerabi salah satu di antara dua anak kembar tapi tidak mahram, ngono lho. Ono cah kembar wis dirabi kabeh kembar plek. Kowe mbojo Zainab, Umar mbojo Zainab. Ono wedok jenenge Zainab karo Zainab kembar plek. Mati listrik. Kowe kadung mlebu nang kamare Zainab padahal bojomu jenengane Zainab. Wis kadung rampung kowe le beratraksi. Metu ndang metu jeblakno kliru lho. Otomatis kan rupamu karo rupane Umar lak beda. Ning sing bojone ora patek iso bedakno misalkan. Kliru ya. Kliru. Lah iki ora diranjam ora kategori zina sebabnya disebut hanya wati subhat ngono lho.
Lah iltibas di sini tidak sama dengan, atau syubhat di sini tidak sama syubhat dengan bab yang ini. Ya, ini tidak bisa dikaitkan. Maka kejadian yang kedua ini disebut wati syubhat. Yang pertama tersebut karena adanya ikhtilat, maka tidak boleh dinikah dua-duanya. Ini masih sama dengan ini. Karena kita tidak bisa meninggalkan salah satu dari keduanya. Yang paling benar itu yang mana, tidak bisa. Paham? Paham ya? Autollaqo terusannya. Autollaqo muayyanatan min zaujataihi masalan summa nasiyaha haruma alaihi kurbanihi ma aidan amal ajnabiyatu wal mutlaqatu fadhahirun. Begitu juga andai kata kamu punya dua istri, dilalah kowe lalen, dilalah lalen. Buyar ya. Duwe bojo loro lalen, repot. Sing siji dilalah kadung dipegat. Kowe lali sing tak pegat wingi iki sing sendi yo. Piye ayo? Hah? Dua-duanya tidak boleh didekati malahan karuan, wis piye? Kok saya tak pegati iki, apa sih kae kok lali? Lho nek lalene aja dibojo loro. Engke dibojo siji lo lali, dibojo loro lalen saya biar meneh. Autollaqo muayyanatan summa nasiyaha haruma alaihi qurbanuhuma aidan. Amal ajnabiyatu wal mutallaqatu fadhahirun. Adapun ketika ajnabiyah dan mutallaqah ini sudah jelas, berarti tidak ada ikhtilat, tidak ada syubhat di situ, maka ya jelas tidak usah perlu dibahas. Wong di sini yang dibahas itu yang syubhat. Paham ya? No. Wa amal mangkuhatu wa ghairul mutallaqati falistibahihima bil ajnabiyati wal mutalaqati wa qad yadhuru al halu fayarju'ani ila ma kana ta'alaihi minal hal falam yata'addar fi dzalika tarkul muharram wahdah falam yatanawaluhu ma dzakara qablahu wa tarku jawabi mas'alatun at-talaq lil ilmi bihi min jawabi maqabil akhirih ila akhiril qaul. Jadi kesimpulan dari sini yang dihindari dari qauluhu falau ta'adzara tarkul muharrami illa bitarki ghairihi wajaba ini, kita diwajibkan atau kita harus meninggalkan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa membedakan antara atau memisahkan antara sesuatu yang haram dengan sesuatu yang mubah. Maka harus ditinggalkan kedua-duanya, kita mengambil sesuatu yang paling aman. Mulane dalam satu kaidah ini pun hampir selaras pula dengan kaidah-kaidah beberapa hadis atau kaidah-kaidah beberapa qaulul ulama wal hukama wal mutasawwifin. Mereka mengatakan jangan dekat-dekat dengan perkara yang syubhat. Tidak boleh mendekati perkara yang syubhat. Ketika kita mendekati perkara yang syubhat, maka kita sebenarnya akan sangat mudah atau bahkan justru kita sudah jatuh pada sesuatu yang haram. Mulane nek wong ahli tasawuf iku hati-hati. Biasane do wirai ora geleman biasane ahli tasawuf. Lah terus ada di dalam Al-Qur'an lagi wala taqrabuz zina, kan tidak boleh mendekati. Berarti mendekati atau melakukan sesuatu yang berpotensi. Melakukan itu pun juga diharamkan, kan ngono. Nah ini kaidah falau ta'adzara ini sudah selaras dengan satu dawuh Al-Qur'an, dua dawuh hadis Kanjeng Nabi, tiga logika akal sehat, ya toh? Logika akal sehat. Logika akal sehatnya di mana ya? Di tadi itu loh. Ketika ada orang yang mabuk oleh Al-Qur'an tidak boleh melakukan ibadah, tidak boleh melakukan sholat karena dia secara normal dipandang tidak bisa membedakan antara realitas kesadaran dan hal.